kasih. Berbisik lembut menuntun kita pulang. Pertama kepada Bapak Panitia. Ini terlaksana tanggal 20 dan 19-20 Maret Pak ya? 20-21 Maret. Oh, 21 Maret. Izin Bapak Ketua Panitia mencermati secara seluruh yang disampaikan dari Bapak dan Mama di depan. Saya hanya ingin mendapatkan tanggapan atau pandangan yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Panitia. Pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Sumba Barat, khususnya anak muda umumnya dan Indonesia pada umumnya kait dengan kegiatan festival hari ini yang akan berlangsung tanggal 20 dan 21 Maret. Baik, terima kasih dari wartawan Sumba. Ya memang festival ini kami sengaja dari generasi muda punya pesan kebaikan buat kita di Sumba, khususnya generasi muda ya. Baik juga skala nasional, bahkan besok sedunia. Kami punya harapan seperti itu karena besok tamu-tamu mancanegara akan hadir di sana bersama nanti kepala desa tentunya. Kami berharap bahwa mereka akan pulang dari daerah sini dan akan bercerita ke daerah mereka. Festival Matahari terkait mata air juga ini sudah lama kami gaungkan di beberapa tahun terakhir di skala nasional, sudah menjadi bahan pembicaraan. Bahkan di komunitas konservasi ekologi nasional, komunitas Fikus nasional yang dipimpin oleh Pak Mantan Dirjen KSDA, beliau sudah pensiun pun sekarang lagi terus menyuarakan tentang mata air. Bahkan mereka menanam pohon beringin. Fikus ini beringin. Nama ini aja ada banyak macam fikus, tapi itulah saya salah satu di bagi dalamnya. Kenapa harus fikus atau beringin? Ya karena melalui kita begitu. Mereka banyak belajar dari kita. Harapan saya bahwa generasi muda ke depan ini kan karena kemajuan teknologi kita sudah nyaris hilang makna budaya sendiri. Ritual penyeramatan air ini kadang menjadi jantung. Inilah satu ritual yang luput dari ingatan. Kami generasi muda sudah susah. Mungkin itu harapan-harapan dari orang tua kami atau juga terutama pada Ratu. Setidaknya walaupun kita sudah berpikir global, setidaknya kita bisa harus mengenal budaya kita. Itu pesan. Dan lingkungan itu penting, titipan. Itu titipan juga yang sering selalu Bapak bimbing kepada saya bahwa lingkungan ini sangat penting. Jika kita bisa mengenal dengan budaya kita bisa mengenal diri kita sendiri dan kita bisa mengenal Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan pada generasi muda secara global nasional. Ya. Kepada Bapak, ingin Bapak Kepala Dinas, Pak UPTD Hutan Sumba Barat dan Sumba Tengah, mohon maaf Pak, saya menjelaskan sedikit, ini kan kaitan dengan berbicara tentang bagaimana festival air, ini kaitan dengan budaya dan lingkungan, bagaimana melestarikan kawasan berdampak pada air nanti, itu menjadi sebuah ekosistem. Saya kepada Bapak jujur Bapak, kita di Pulau Sumba ini kita memiliki kawasan hutan lindung, Manopo Hutan Daru, Remeti dan Remeti, yang lebih lagi Bapak, yang mohon maaf kalau saya salah menyampaikan. Pertama bahwa kita sadar bahwa belakangan ini kawasan hutan tidak hanya di Sumba Barat Bapak, hampir di semua Pulau Sumba Bapak. Kita sudah bisa membedakan ini kawasan hutan atau gunung. Jujur Bapak, kalau kita ke SPD sama juga Pak. Kita ke Warawabanga sebagai Bapak sudah sampaikan tadi, dulu kan dulu di atas itu Bapak kalau saya lewat itu kan dia kan hutan Pak. Kalau sekarang bukan hutan Bapak, kebun. Mungkin saya ingin mendapatkan satu pandangan dari Bapak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sementara satu sisi harus kita berupaya bagaimana harus menjaga melestarikan kawasan hutan ini supaya bisa selaras dengan apa yang sampai beberapa harapan itu. Memang itu mitos, tapi kesimpulan itu adalah dibalik dari itu selalu harap bisa menjaga supaya kawasan tidak boleh dirusak. Lalu sekarang ini terjadi. Apakah terus terang Bapak, karena ini saya beberapa waktu lalu bertemu juga dengan PJD SPD, ada regulasi yang memungkinkan itu kami kaitan dengan yang Gunung Yawi itu kan hampir habis juga Pak, jadi kita arahnya ke sana. Jadi mungkin pada sempat ini sampai kira Bapak Kepala bisa menyampaikan pandangan kepada sini, karena ini juga menjadi keraguan, menjadi pertanyaan.
kita masyarakat Sumba Barat dan Sumba Tengah. Memang kalau Sumba Tengah kawasan itu misalnya kan ada Taman Nasional, mungkin terus berjaga Pak. Tapi kalau yang lain memang mungkin suasana itu saya ingin dapat gambaran dari Bapak sekaligus Bapak menyampaikan kaitan dengan festival nanti Bapak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petrus dan teman-teman dari media. Salah satu yang menarik adalah bahwa kondisi terkini secara khusus di Pulau Sumba, lebih khusus lagi untuk kita di Sumba Barat, bahwa bagaimana kawasan hutan yang sebenarnya menjadi penopang sumber air bagi kehidupan seluruh, khususnya bagi kita yang mendiami tanah ini, harus juga turut merasakan prihatin. Salah satu diakibatkan karena terjadinya illegal logging atau penebangan yang tidak terkontrol, penebangan yang begitu masif dan parah, yang terkhusus dilakukan pada kawasan-kawasan hutan negara. Hal inilah juga yang menjadi keprihatinan kami sebagai penanggung jawab di tingkat tapak. Ada keberpihakan negara terhadap saudara-saudara kita yang berada di sekitar kawasan hutan negara. Karena pertambahan penduduk, karena berbagai banyak hal, akhirnya dikeluarkan sebuah aturan atau regulasi yang memungkinkan keluarga yang berada di sekitar kawasan untuk dapat mengelola semacam hak akses dalam menggarap dan mengelola kawasan hutan itu. Dan diberikan jangka waktu tertentu. Ada yang namanya perhutanan sosial. Namun dalam pelaksanaannya, ini yang memang perlu untuk ditinjau kembali. Karena kawasan yang diberikan bukan kawasan yang masih bervegetasi, bukan kawasan yang masih penuh dengan pohon-pohon, bukan. Tetapi kawasan yang memang perlu untuk dibuat dan dipulihkan status tanah yang awalnya ini tegakannya tidak terlalu padat lagi, itu diberikan akses. Tetapi ketika saudara-saudara kita mereka melakukan dari usaha pertanian perkebunan di situ, sambil itu mereka juga memulihkan dengan menanam tanaman-tanaman seperti pohon dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya sekarang, kalau kami di Sumba Barat, kegiatan perhutanan sosial itu adanya di kawasan hutan Ombak Keporok di Desa Sobarade. Dan memang di situ sudah tidak. Untuk saat ini masyarakat sudah mendapat izin hak akses sambil mereka menanam. Ada kegiatan kemarin yang difasilitasi oleh Dinas LHK, yaitu kegiatan penanaman tanaman atau pohon kemiri. Dan bersyukur sampai dengan hari ini keluarga kita di sana sudah menikmati hasilnya. Nah, inilah salah satu bukti bagaimana merestorasi kawasan hutan yang awalnya dilihat harus perlu dilakukan revisasi, dan kami melakukannya. Kawasan hutan Purlumbu ini secara administrasi dan melintasi dua kabupaten, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan teman-teman di Sumba Barat Daya untuk selalu juga mengontrol dan mengawasi, memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh keluarga kita dari desa sebelah atau dari kabupaten tetangga. Karena ini satu kawasan hutan. Sebenarnya satu kawasan hutan tidak mengenal batas administrasi. Karena yang kita jaga dan kita lindungi ini adalah kawasan hutan yang memang berperanan sangat penting untuk kebutuhan seluruh makhluk hidup, terkhusus mata air. Dan memang benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Ratu tadi,
inilah sebenarnya Bapak Petrus dan Bapak Menjeri semua, salah satu yang terus kami upayakan, dan kami juga telah melakukan kegiatan-kegiatan secara teknis, bagaimana upaya-upaya untuk bisa minimal kita bisa mengurangi atau menyadarkan keluarga kita yang berada di sekitar atau juga yang mendapat akses untuk mengelola kawasan ini. Sosialisasi, penyuluhan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim teknis dalam hal ini adik-adik di UPT melakukan kegiatan patroli dan sebagainya. Ini upaya-upaya yang telah dilakukan, dan upaya untuk revitalisasi sudah dilakukan terkhusus di kawasan hutan Purnomo ini. Jadi ini berlaku memang juga Bapak, kegiatan yang diberikan dan diregulasi yang menjamin itu tadi kegiatan perhutanan sosial. Hanya memang dalam kenyataannya sebenarnya tidak boleh melakukan penembangan baru. Tapi ketika tidak dikontrol dengan baik, tidak diini, masyarakat kita menggunakan pola pikir yang lama, pola pikir kuno lah. Saya berani katakan pola pikir yang masih primitif, artinya menebang pohon yang sudah ada untuk membuka lahan yang baru. Ini sebenarnya mengurangi dan memberikan kerugian yang sangat besar, bukan saja bagi 1-2 orang, tetapi untuk seluruh makhluk hidup, bahkan juga punya efek samping dan akibat yang akan ditimbulkan ketika terjadi misalnya di musim penghujan. Tetapi harapan yang telah disampaikan oleh beberapa tadi, semoga pada tahun ini ada kegiatan untuk pengawetan mata air. Bapak itu sekalian saya menanggapi di harapan yang telah disampaikan Bapak Ratu tadi. Memang kenyataan seperti itu sekarang, Pak. Tetapi ada kegiatan yang bersumber dari dana pihak ketiga untuk melakukan kegiatan perlindungan atau memulihkan kembali mata air. Itu adanya di Sumba Barat dan di Sumba Tengah. Salah satu prioritas kami adalah di kawasan hutan Purnomo. Semoga kegiatan yang telah direncanakan tim dari pusat bisa dapat realisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar harapan yang sama festival Matawai ini juga dapat kita lakukan juga di kawasan hutan. Untuk saya kawasan hutan Purnomo ini, kawasan hutan Purnomo yang memiliki manfaat dan fungsi yang begitu luas untuk seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat Sumba Barat bahkan juga bisa melingkupi sampai di keluarga kita di Sumba Barat Daya. Adanya aliran mata air yang mengalir sampai ke laut, dan banyak memang yang dihasilkan mata air yang muncul berasal dari kawasan hutan Purnomo. Terima kasih Pak. Demikian Pak Petrus, saya kembalikan. Izin Bapak mungkin lanjut dan nanti wawancara di belakang. Siap, saya lanjut ke mungkin sepekan tahun itu 1 kali jawab Bapak ya. Izin Bapak kepada Bapak Ketua Panitia dan Bapak Kades, izin Bapak Kades, hari ini kegiatan kita kan di Wanasaka Bapak. Bapak sudah ada perwakilan Bapak Rato sudah ada kaitan dengan bapak-bapak kita yang ada di Wanasaka terutama. Selain berarti Bapak, izin Bapak Desa mohon maaf. Bapak Desa dengan pendekatan dengan kita ketua ada sana Bapak Rato kita sana bagaimana? Maksud ini kita persiapkan lebih jauh supaya pelaksanaan kita bagus. Saya kira itu, lalu saya ke Ibu supaya 1 kali jawab. Nanti masih banyak 1 kali jawab supaya jangan lama. Kepada Ibu dari Dinas Pariwisata, ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Ini festival kedua Pak ya? Pertama Pak ya. Dulu pernah kita lakukan itu yang di itu proses perjalanannya, tapi kita kumpulkan hari ini. Oh ya, siap. Dari dinas seperti ini Ibu, mungkin ini kan dalam kaitan dengan promosi, bagaimana kita bisa menarik orang
katakanlah tidak hanya pada hari pelaksanaan itu juga setelah itu orang pasti kepingin akan lihat mungkin strategi seperti apa harapan. Lalu kepada Bapak Rato, terima kasih banyak Bapak Rato. Saya setuju dengan Bapak Rato. Terkait sekretariat saya bisa juga utang-utang kita mau habis Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak tidak suara mungkin saya tidak suara kan, terus terima kasih. Jadi mau saya Bapak Rato sebagai orang muda saya berharap Bapak sebagai Rato mungkin dengan kuasa yang dimiliki dari alam, keluarga dan segala macam kita yang di sini supaya tetap berperan untuk menjaga kawasan hutan ini akan tetap lestari. Terima kasih. Saya silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Baik, terima kasih dari rekan-rekan wartawan. Ya, saya secara pribadi sebagai penggagas pendiri Sekolah Wano dan juga komunitas ini bersama saudara-saudara saya dari SPD Sumatera Barat dan juga ada di Sumut Timur, kami terbagi 3 kabupaten. Nah, kami berpikir begini, selain dari Sekolah Wano itu saya notabene itu polisi hutan, selalu mendapat amanah dari Bapak Pimpinan bagaimana kita ini hutan ini bagaimana begitu. Kami orang di lapangan, kami banyak berkomunikasi dengan masyarakat bahwa sebenarnya ini keluar yang kami sudah lihat itu sebenarnya masalah ekonomi saja. Ketika ekonomi mereka susah, hutan menjadi tempat yang cepat menghasilkan uang. Hanya itu. Persoalan kita masalah ekonomi. Baik juga terjadi degradasi nilai-nilai budaya yang kemajuan teknologi. Hanya kita generasi muda sudah lupa dengan mencari alam secara ajaran leluhur ya. Padahal mohon izin Bapak Rato bahwa pemahaman kami ketika ini kalau kita bicara masyarakat pedalaman, hutan masyarakat pedalaman, itu kita bicara tentang tradisi budaya, bahkan juga aliran kepercayaan Marapu. Marapu juga mengajarkan kepada kita untuk selalu tetap menjaga hubungan keselarasan antara kita dengan alam. Itu ajaran yang kedua. Ajaran kedua. Nah ini yang kadang-kadang kami juga lupa. Ternyata itu persoalannya. Makanya melalui Festival Matawi, kami coba mengangkat kembali kesadaran, membangun kembali kesadaran generasi muda, baik juga masyarakat di titik hutan bahwa itu pentingnya lingkungan. Marapu melarang itu. Ini yang pesan. Terus kenapa harus di Wemongoma? Wemongoma ini kebetulan target kami waktu itu, desa ini sangat berpotensi kalau menurut kami Sekolah Wano, prediksi kami, 85% suatu desa wisata yang cukup menarik perhatian dunia. Mata dunia ada di Wemongoma karena ada hotel terbaik dunia ada di sana, Lelewato di sana, itu target kami. Tetapi kenyataan lapangan kemarin kita itu ya agak mohon maaf, saya agak lambat butuh dukungan kepada saya. Kami butuhkan dari luar seperti event-event ini dan itu harapan besar dari pemerintah pusat, kementerian yang memberi kami dana, yaitu dana dari Kementerian Kebudayaan Indonesia melalui Dana Indonesia. Ini kami difasilitasi itu untuk bagaimana mengangkat kembali Wemongoma. Ya. Terkait juga tadi saya sepakat tadi sama Bapak Pimpinan, pasti juga itu menjadi berita Bapak Pimpinan di sebelah ini kepada saya sebagai staf bahwa festival nanti kalau bisa kita adakan yang berikutnya, kita adakan di Pronombo, penghijauan kembali, kita ritual kembali Baliu. Kalau Ratu pernah bicara sama saya, Adi Chris, Sekolah Wano bisa tidak kita kasih ceramah hutan, bisa ketemu kan saya dengan Bapak Pimpinan. Saya bilang kalau Bapak niat baik kenapa tidak? Yang mudah-mudahan pertemuan ini nanti saya paling dapat cerita dari Bapak bagaimana petunjuk teknis dari Bapak, kita akan bicarakan lebih lanjut. Jadi tidak hanya berakhir, Owi nggak tahu juga kalau bisa kita lakukan. Nah, baik, terima kasih Pak. Saya izin Pak Isto supaya satu kali nanti panelnya dengan Pak Ibu dan juga Rato. Pak Isto, terkait tentang pelaksanaan kegiatan festival ini ya tentu memiliki suatu target dan kemudian dampaknya yang akan ingin kita nikmati bersama ke depan. Nah, menjadi esensi pertanyaan saya adalah apa yang kemudian dampak apa yang diharapkan melalui festival ini, lalu yang kemudian apa aksi nyata ke depan melalui festival ini yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Wano dan Kehutanan sebagai mitra
sehingga kemudian itu bisa menghasilkan suatu rekomendasi kepada pemerintah daerah agar ini bisa, karena ini kita tidak bisa secara sendiri-sendiri, sekolah Wano tidak bisa berjalan di luar daripada pemerintah daerah, dan kerja kolaborasi itu menjadi penting untuk kemudian ke depannya apa yang dicita-citakan dari sekolah Wano dan juga dari kehutanan provinsi, juga daerah sebagai pemilik wilayah ini bisa berkontribusi nyata untuk pengembangan dan pelestarian alam, dan juga melihat persoalan air yang ada di wilayah Pulau Sumba dan juga khususnya di Sumba Barat. Baik, ya memang terus terang saya harus buka hari ini bahwa sebenarnya ini langkah strategis yang selalu diamanahkan oleh Bapak Pimpinan kami kepada kami sekolah Wano, dan jarang kami membuka terkait kan sudah ditanyakan ya. Kami punya goal. Ini mematuhi adalah strategi kami bahwa bagaimana besok. Satu poin pertama adalah mengangkat kembali kesadaran kita tentang arti pentingnya lingkungan dan budaya. Ini dulu, karena kita generasi sekarang ini sudah tidak mengerti dengan kebudayaan kita. Ketika kita lalai dengan budaya, artinya kita lalai dengan lingkungan. Karena budaya dan lingkungan sangat terkait erat, tidak bisa dilepas. Yang kedua, program saya boleh katakan di sekolah materi ini tahunan lah, saya bilang nanti besok di cinta kalau bisa. Tetap itu harapan kami bahwa kegiatan festival materi ini keberlanjutan. Seperti selalu disampaikan oleh Bapak Kepala, program kita kehutanan, baik apapun secara nafas keberlanjutan. Kami bukan sekedar kegiatan hari ini selesai. Target kita besok, mata air yang sudah dikeramatkan, ekowisata. Nanti mungkin akan lebih jauh Bapak Pimpinan menyampaikan, karena memang itu ada program. Kalau kita ada program, terus kita tidak memulai dari mitos, ada belut di situ, ada itu. Bisa jalan, tetapi bagaimana supaya dia ke bumi. Makanya saya bicara banyak di Bapak Desa kemarin. Ini kesempatan kita, tamu-tamu yang ada di 3 hotel terbaik yang ada di selatan itu wajib hadir dari Bapak Desa. Siapa Bapak nanti Bapak yang makan setundangan, saya bilang begitu. Ya, jadi kita tidak bercerita nasional, daerah, kita cerita mancanegara. Yang berikut adalah untuk adik-adik membentuk mental dan karakter anak-anak untuk mencintai alam. Belum mau melukis. Kita mulai dari seni, imajinasi anak-anak yang setara SMP, SMA besok melukis mata air dalam presumsi. Bagaimana membentuk mental karakter mereka dari imajinasi kelak mereka mencintai alam. Ini titipan dari perkataan. Dan secara keseluruhan juga misalnya dari kebudayaan sektor budaya daerah kami juga sangat mendukung, karena pemerintah daerah boleh lakukan sesuatu, tapi kita ini generasi muda kalau tidak lakukan percuma. Nah, kami bersyukur beberapa teman-teman saudara saya di 3 kabupaten ini mau berjuang. Kita harus dukung pembangunan pemerintah. Nah, baik di sektor lingkungan, saya kebetulan di lingkungan kehutanan, dan saya sering komunikasi terus dengan pihak pariwisata sudah lama Ibu ya. Ibu juga selalu memberi saran pendapat. Jadi saat kami bersyukur kami punya banyak teman, dan apapun yang kami lakukan hari ini bukan karena pikiran kami sendiri, tidak. Itu dari hasil diskusi kami dan orang tua kami, baik di Umarato, baik di Kapal Desa kemarin, itu yang menjadi kita lakukan, maka lahirlah sebuah konsep Matowi. Itu konsep kita keberlanjutan, ya mudah-mudahan nanti Bapak Kepala akan mungkin juga ada juga dari pariwisata, ekowisata itu target kita. Hari ini kita berharap besok kita ciptakan mitos dulu. Setelah mitos akan ada ekowisata. Kalau mau tidak jalan ekowisata, paling tidak tata pengaturan air irigasi di Wanokaka 3 kali panen sudah luar biasa. Itu sudah memberi dampak. Itu belum berbicara terhadap distribusi pariwisatanya ya. Tapi itu pasti jelas, sudah jelas. Nanti pasti Ibu Sekretaris akan lebih jauh pimpinan beliau di sana. Terima kasih. Kalau untuk terkait, kalau khususnya untuk terkait festival ini, mungkin seperti tadi sudah saya sampaikan, kami sangat berharap ada rundown dari pihak panitia supaya mungkin dari situ kita bisa bantu buatkan narasinya.
kemudian kita promosikan. Sebenarnya mungkin target kita barangkali pun kalau bukan orang luar, kita orang lokal saja di sini dulu kita target kita gitu. Bahkan karena mungkin kalau kembali kepada pelestarian tadi, orang-orang kita lah sebenarnya yang lebih perlu dari festival ini. Kemudian untuk promosi secara keseluruhan, mungkin sebelum kita omong promosi, kita omong tentang budayanya dulu. Dalam beberapa tahun ini kami sebenarnya sudah melakukan dokumentasi khususnya kampung-kampung adat. Kami keliling beberapa kampung adat, kami coba menggali sejarahnya, kami coba menggali budayanya seperti apa, peninggalan-peninggalannya seperti apa, termasuk lokal wisdom yang ada di sana, termasuk salah satunya mungkin tadi Matawai ini. Sudah ada 17 kampung mungkin yang kami dokumentasikan, ada temuan dalam 3 buku yang sudah kami terbitkan, termasuk diantaranya juga Kampung Kandoko. Itu pertama, kami dokumentasikan mungkin supaya jangan hilang ya di dalam waktu, karena narasumber ini bisa dihitung dengan jari. Kami bersyukur sekali kemarin waktu ke Kampung Malisu, seminggu kemudian narasumbernya meninggal dunia. Syukur sekali kami sudah dokumentasikan seperti itu. Kemudian ini juga kami harapkan dari apa yang kami buat ini menjadi bahan storytelling. Jadi jangan ada yang ceritanya begini, ada yang cerita seperti itu, ada kesamaan narasi seperti itu. Dan kami kan juga dari sumbernya, jangan ada bias pribadi juga lagi nanti. Kemudian ini juga untuk generasi kita sendiri, untuk anak-anak kita sendiri, karena saya melihat semakin kesini boleh dibilang generasi kita ini generasi yang terperangkap dalam ritual tetapi tidak memahami makna. Contoh misalnya pasola dan festival-festival lain, kita ambil contoh itu, kita mungkin euforianya saja, tapi apa sebenarnya substansi dari pasola misalnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu lagi, makanya gampang sekali kita membuat rusuh karena substansinya kita tidak paham. Dan selain itu juga mungkin saya pikir banyak hal yang kita pelajari. Makanya kami juga sudah beberapa tahun ini juga kita ke sekolah-sekolah, seluruh kecamatan kita datangi, SMP, SMK, bahkan SMP juga kita datangi tahun ini. Jadi di situ bukan lagi kita cerita tentang pasola misalnya di mana, tetapi kita sudah berbicara nilai. Di situ kita sampaikan sebenarnya nilai-nilainya apa. Contohnya apa sebenarnya kalian bisa pelajari dari setiap festival yang ada misalnya. Contohnya di situ ada manajemen event yang bisa kita pelajari. Betapa sebenarnya leluhur kita sudah pahami itu. Mungkin ada pelajaran kita harus ke perguruan tinggi untuk belajar manajemen event. Padahal dari pasola atau dari Wolopodo bisa kita belajar itu. Bagaimana perencanaannya, bagaimana kerjasamanya, bahkan pendanaannya. Karena dengan lokal wisdom mereka, leluhur-leluhur kita itu sudah menyediakan misalnya sawah-sawah adat untuk membiayai ritual-ritual yang memerlukan biaya seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat dari sebuah megalitik misalnya. Di situ kan ada nilainya juga. Bagaimana orang tua kita dulu sudah mengetahui teknologi. Batu seberat itu bisa diangkat ke, itu kan butuh teknologi. Kalau kita bicara teknologi adalah cara dan metode seperti itu. Jadi kita tanamkan di dalam jiwa mereka bahwa leluhur kita itu orang-orang cerdas. Kenapa kita sebenarnya tidak ada istilah subakabanga? Kalau kita tahu kita punya substansi budaya kita, tidak ada istilah itu. Jadi itu yang kita usaha tanamkan kepada generasi kita. Istilahnya know it, love it, and be inspired. Artinya paham budaya kalian. Kemudian dari kita sudah kita paham akan tumbuh rasa cinta, rasa bangga, dan dari situ mungkin kita terinspirasi. Dan selanjutnya untuk kita bicara promosi, mungkin selain dinas sendiri tentu akan mempromosikan, kami juga sebenarnya ada satu program juga kita melatih generasi
generasi kita. Misalnya kan sekarang anak-anak muda ini, terutama anak sekolah, semua punya handphone. Dan mereka asik sekali TikTok-kan, Instagram dan segala macam. Nah, kita arahkan. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut ini kita adakan pelatihan pembuatan video promosi. Kemudian kita lombakan juga untuk menarik semangat mereka. Bahkan bukan cuma anak-anak kota, kita juga melatih anak-anak dari seluruh Kabupaten Sumbawa Barat. Karena justru anak-anak yang di kecamatan mereka yang lebih dekat dari objek sebenarnya. Jadi mereka semua kita latih ya seperti itu. Kita mungkin semakin banyak orang yang mempromosikan Sumbawa Barat, maka Sumbawa Barat akan semakin dikenal dan budayanya akan semakin terjaga. Karena tadi sudah disampaikan juga ini masalah ekonomi juga. Kami mengajak mereka bagaimana mempromosikan apa-apa yang ada di wilayah kalian sendiri. Misalnya mungkin pemuda-pemuda di Kampung Gadopo misalnya, mereka mungkin mempromosikan kampung mereka. Dari situ mungkin kalau ada wisatawan yang banyak yang datang, kemudian manfaat ekonomi sudah didapatkan, mungkin dari sendirinya orang akan tergerak untuk menjaga. Jadi ya kami ajak semua generasi, terutama generasi muda kita ini untuk memahami, mencintai dan mempromosikan budaya mereka sendiri. Mungkin kita bisa sama. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Saya pikir pas ini. Siap. Pas ya kira-kira. Ya, pas. Oke. Nanti kalau memberikan, nanti kalau kemana nanti disampaikan saja. Siap. Oh ya, mungkin bisa ditambahkan sedikit ini pamflet dari Bapak Kepala. Siap. Terakhir ya, terakhir. Baik, terima kasih. Media, bukan saja media pendidikan, tetapi festival ini adalah sebuah momentum bagaimana kita yang dianugerahi dengan mata air karena budaya, adat, dan kebanyakan penentuan pemilihan tempat rumah di Pulau Sumba yang dicari duluan di mana airnya. Ketika sumber air telah ditemukan, maka disitulah leluhur kita membangun pemukiman, membangun kampung karena ada sumber mata air. Festival Matabai adalah sebuah nilai tinggi yang ingin dibagikan kepada kita semua. Bagaimana memelihara, melindungi sumber mata air. Secara teknis kehutanan, yang menjadi inti dari festival ini adalah konservasi dan pengelolaan berkelanjutan mata air. Festival ini biarlah menjadi ajang yang awal, bukan saja di Desa Wemangoma atau di Kabupaten Sumbawa Barat, tetapi menjadi media bagi kita semua yang berada di desa lain, kabupaten lain, provinsi lain, bahkan di seluruh kita yang menyaksikan ini. Mata air yang berada di sekitar kita, marilah kita menjaga terus dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh ucapan syukur. Sumber mata air harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan menjaga, melindungi mata air berarti kita menjadi keberlanjutan hidup hari ini, besok, dan juga untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Selamat, marilah kita bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan Festival Matabai. Mata air sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk ini. Sekian, terima kasih. Kain tenun tangan budaya, tetua suku memetik bintang gemintang, suara lang menari di udara, menyatukan hati, jiwa dan raga.
anak suku. Puncak bukit berlari mengejar cahaya. Bahasa sang lalang berbisik lembut menuntun kita pulang.